kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! CPS Gua kira tahta tertinggi adalah presiden. Ternyata hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Gue pikir di Indonesia tuh cuma ada satu presiden, tapi ternyata hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Presiden Prabowo bilang dasmu di pidatonya. Tapi ada presiden yang jauh lebih ngomong kasar daripada Prabowo. Siapa lagi kalau bukan sang singa podium, Soekarno. Ketika itu, Amerika ingin memberikan bantuan kepada Indonesia. Tapi Soekarno dengan lantang bilang, "Go to hell with your aid." Persetan dengan bantuanmu. Dia mengatakan itu tidak kepada pengkritiknya, tidak kepada pencemoohnya, tapi langsung menunjuk batang hidung negara adidaya yang ingin memberi bantuan kepada Indonesia. Brutal, liar, sekaligus nakal Soekarno ini. Dia mengatakan demikian karena Amerika kalau memberikan bantuan pasti ada embel-embel politisnya. Ia tidak tulus memberikan bantuan, pasti ada yang dimintanya di masa depan. Bantuan Amerika ibarat pinjaman online yang manis di awal tapi mencekik pada akhirnya. Kira-kira Presiden Prabowo berani bilang dasmu nggak? Tidak kepada pengkritiknya, tapi kepada negara yang mencoba bermain-main dengan Indonesia. Omon-omon gitu. Katanya ada yang bilang kabinet kita gemuk, kabinet kita besar. Gitu kata dia. Terus yang menarik adalah untuk respon itu, beliau membandingkan Indonesia dengan Timor Leste. Beliau bilang Timor Leste aja itu lebih kecil dari Kabupaten Bogor. Menterinya 28. Timor Leste tuh, lihat. Negaranya, orangnya lebih kecil daripada Kabupaten Bogor. Gitu katanya Pak Prabowo. Pak Prabowo ngomong itu seakan-akan itu adalah argumen yang valid. Ya Pak, ngapain bandingin sama Timor Leste? Baru juga jadi negara kemarin Pak. Baru. Ngapain kita membandingkan cara kita menjalankan kehidupan dengan bayi? Bayi juga belum ngerti banyak. Bayi belum tahu banyak. Bayi mah banyak salah. Banyak ngaconya. Banyak kekurangannya. Banyak nggak benernya, namanya juga bayi. Ngapain kita belajar dari bayi? Amerika Serikat, negaranya segede kita. 15 Pak Menterinya. Rusia, negaranya gede banget. 21 Pak Menterinya. Bapak kemarin melantik 100 pejabat. Di mana setengahnya adalah menteri, lalu wamen, lalu pejabat setingkat dengan menteri. Pak, ayolah. Kok bisa sih Presiden Republik Indonesia membandingkan praktek bernegara dari negara baru? Baru, ibarat bayi itu Pak. Itu jalan masih oglek, masih jatuh-jatuh. Ngomong aja masih, omon-omon, gitu. Bandingin sama negara yang maju, yang berpengalaman, menjalankan tata negara, yang berpengalaman dalam berdemokrasi, berpolitik lah. Kabur aja dulu, di sini mah baru mau kerja, dilihat pengalaman. Pengalaman udah banyak, dilihat umurnya. Bisa sih nggak dilihat umurnya, tapi dilihat siapa pamannya. Kabur aja dulu, di sini usaha penghasilannya masih dikit, di Pak Ormasnya langsung banyak. Jangankan orang usaha, anak TK main drum band aja dipalak. Kabur aja dulu, di sini mau kerja disuruh bikin SKCK. Tapi pejabatnya bekas tahanan KPK. Kabur aja dulu, orang yang ke Yordania aja balik-balik jadi presiden. Mau membantah nasionalismenya. Ndasmu. Hidup Jokowi. Macan Asia. Ternyata kucing Anggora. Halo anak muda, ikutan kabur dulu atau pilih rebahan. Jangan takut berjuang di luaran, biar kami yang menjaga kampung halaman menerima takdir walau dalam kekurangan.
kejarlah mimpimu, kejarlah harapanmu. Jangan takut dibilang tidak nasionalis. Justru mereka lah yang digaji negara, seharusnya malu pada rakyat yang hidupnya makin sengsara. Teruslah kejar harapanmu, walaupun harus turun di jalan. Lagunya oh ya bongkar, oh ya bongkar. Hashtag yang lebih baik yaitu pergi migran pulang juragan. Nah itu kan vibes-nya lebih positif. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad baru aja mengeluarkan statement yang menurut gue lucu banget mengenai hashtag kabur aja dulu. Katanya hashtag kabur aja dulu tuh harusnya dirubah jadi lebih positive vibes. Dia tuh pengen rubah hashtag kabur aja dulu jadi pergi migran pulang juragan. Gini loh yang terhormat Bapak Utusan Khusus, ya dipahamin dulu kenapa ada hashtag kabur aja dulu. Itu tuh sebenarnya hashtag bentukan kritikan dan juga kekecewaan anak-anak muda gitu ya terhadap pemerintah. Karena kurangnya kepastian masa depan yang cerah di negeri ini. Ditambah birokrasi di negeri itu yang udah bobrok banget, kayak susah banget buat dirubah. That's why ada hashtag kabur aja dulu. Jadi mereka tuh pengen cari hidup yang lebih layak lah di luar. Kalau dirubah jadi pergi migran pulang juragan, itu kesannya kayak ya mereka pengen cari duit aja gitu, nggak ada akar permasalahan dari birokrasi gitu. Harusnya yang dirubah itu adalah cara kerja pemerintahnya, birokrasi yang bobrok supaya lebih bagus lagi, kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan malah merubah hal receh kayak hashtag kabur aja dulu. Lagian juga ini kan hashtag kritikan gitu ya, bukan lagi kampanye brand. Jadi itu pernyataan keras dari masyarakat, kabur aja dulu daripada pemerintahnya kayak gini kan gitu. Nah, oleh sebab itu harus dimaknai begini, kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah, kabur aja sudah, itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Orang mau cari selamat, kabur itu biar bisa hidup, lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan dari itu. Nah Indonesia sudah baik loh. Indonesia sudah baik mas mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti paham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Nah di negeri lain diusir pemerintahnya, Hasina diusir, iya kan? Di Syria diusir, di Syria, Tunisia diusir semua. Nah, kita mau kabur aja cari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana menurut saya. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Masyarakat sudah turun gunung, adili Jokowi, harga mati. Kaget, kaget. Negara dijual, rakyat ditindas. Adili Jokowi, harga mati. Kaget, kaget. Ini sudah diobrol sama Jokowi, rakyatnya ditindas. Adili Jokowi, harga mati. Dari kami membutuhkan pendidikan gratis, bukan makanan gratis bapak-bapak. Kami Papua Pegunungan dalam 8 kabupaten ini kami memiliki bapak-bapak orang-orang tua kita latar belakangnya itu petani. Maka kami membutuhkan adalah pendidikan gratis, bukan makanan gratis. Makanan gratis, saya pikir orang-orang tua kami mampu untuk memberikan kepada kami. Jadi kami meminta kepada pemerintah bahwa berikan kami pendidikan gratis, bukan makanan gratis. Terima kasih. Mensesnek Prasetyo Hadi angkat bicara merespon adanya aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa di beberapa wilayah kota besar di Indonesia. Prasetyo Hadi mengatakan agar mahasiswa jangan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan keadaan dengan mengatakan Indonesia gelap. Indonesia nggak gelap. Seharusnya mahasiswa itu optimis Indonesia akan bangkit. Bangkit dari kubur maksud lo Prasetyo? Hah? Bangkit dari mana? Hah? Apa yang harus dioptimisin terhadap bangsa ini Prasetyo? Ketika kenyataannya ya semua ini berjalan tidak baik. Ketika semua mengalami kemunduran. Sisi politik, sisi ekonomi, sisi hukum, sisi apapun itu, sisi pendidikan. Ya. Indonesia
di pemerintahnya Prabowo yang baru berjalan kurang lebih mungkin 120 hari justru mengalami kemunduran akan semua itu. Terus lo bilang Indonesia nggak gelap, terus lo bilang mahasiswa harus optimis, rakyat harus optimis. Mikir lo Hadi ya. Enak banget lo ya kalau ngomong asal jeblak karena lo nggak ngerasain apa yang rakyat Indonesia rasakan. Gue benar-benar miris ya gitu ya, para pejabat-pejabat negara yang nggak bener, yang nggak memiliki rasa empati, yang nggak memiliki kepedulian kepada rakyatnya sendiri. Gue benar-benar miris. Dan lebih mirisnya lagi ketika seorang presiden ya tidak menerima dikritik oleh rakyatnya, dia malah menjawab dengan kata endasmu. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Pihak-pihak yang kemudian menuding itu seringkali jam terbangnya agak kurang. Kalau pengalaman saya menjadi aktivis ya, setiap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, kenapa itu kelihatan masif, kelihatan banyak, dan kelihatan militan? Karena yang mereka perjuangkan adalah nilai. Yang mereka perjuangkan itu adalah bagaimana substansi, yaitu demokrasi, yaitu ekonomi, penegakan hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya dulu kalau disebut ditunggangi selalu mengatakan, memang kenapa kalau saya ditunggangi? Yang penting yang nunggangi itu sama visi misinya, sama kepentingannya apa? Supaya Indonesia itu semakin baik-baik saja. Itulah yang saya kira untuk adik-adik mahasiswa yang sedang demonstrasi, kalau hari ini dan besok dan seterusnya, aksi demonstrasinya itu dicibir, aksi demonstrasinya itu kemudian misalnya ya dituduh, itu ditunggangi, itu anggap biasa-biasa saja, bagian dari bumbu-bumbu perjuangan menjadi seorang aktivis. Jadi di situ konteksnya. Aksi demo yang terjadi besar-besaran di berbagai daerah yang dilakukan mahasiswa, pelajar, dan seluruh elemen masyarakat itu memang bukan tanpa sebab. Karena saat ini kondisi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Di tengah kondisi yang serba sulit di negeri ini, pemerintah justru tidak memberikan solusi yang terbaik buat rakyat, utamanya rakyat kecil, tapi justru membuat kebijakan-kebijakan yang malah tidak berpihak pada rakyat kecil dan dirasa sangat memberatkan. Dan puncak dari kemarahan masyarakat ini terjadi ketika kemarin di acara Gerindra, Presiden Prabowo dengan lantang meneriakkan hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat atau Indonesia. Dan di tengah-tengah pidato tersebut, Presiden Prabowo masih saja melontarkan kata-kata "dasmu" yang dinilai itu adalah kata-kata kasar yang memang tidak pantas diucapkan oleh orang sekelas kepala negara. Buat teman-teman yang berjuang di luar negeri sana, tetap semangat. Kalian tidak kehilangan nasionalisme kok. Itu memang perjuangan kalian demi kelangsungan hidup kalian.